Santai kawan. Siapa dong harus sudah bisa stabil. Mikirnya gini, oh kalau di rumah kenapa semangat, apa kayak gini ya, karena posisi aku tuh kalau di rumah kan nyata. Santai. Udah berasa rumah lu Gus ya? Apartemen udah berasa rumah lu Gus gimana? Untuk hati saya siap. Wes. Agus mau Masa kita lepaskan orang yang udah baik sama kita. Elmi perasaannya gimana? Buset. Bawa-bawa mulu gitu. Gua gimana nggak dianggur? Gua nggak diajak ke Aceh nih. Gitu. Agus yang itu gimana yang nggak tahu diri itu? Nah, sedangkan aku tidak menyebutkan nama di situ. Kok tersinggung? Si Sugus dibawa ke bank. Si Sugus jawab, "Iya, Pak, saya pindahkan karena ini untuk pengobatan mata saya biar dikelola oleh yayasan saya percaya." Banget munafik dan manipulatif. Ngomong A di depan ngomong B. Ngomong B di depan ngomong A. Nah, Mas Agus ini ketemu Sengkuni, itu Sengkuni kayaknya belajar sama Mas Agus. Mas Agus Salim yang mulia Paduka Raja. Saya Sengkuni. Mahabharata ingin belajar bagaimana caranya bisa ngomong A di depan, B di belakang. Kalau dia hidup di Mahabharata zaman dulu, aduh, Duryodhana udah nunjuk Mas Agus sih sebagai penasihatnya dia. Karena Mas Agus lebih apa? Lebih bijak. Woi, lagi santai kawan. Mas Agus ingin memboyong Wawa ke Aceh. Loh, ini kasusnya gimana Mas Agus? Loh. Hai, apa kabar? Kembali lagi di Let's Go. Apa kabar kalian semua kalian? Baik-baik aja. Kembali lagi dalam Agus dan Wawa episode 62 coy. Nah, di mana kali ini kita akan update masalah Mas Agus ya, yang kabarnya ingin memboyong Wawa ke kampung halamannya ke Aceh. Lah, ini istrinya gimana, Mas Agus? Gak diajak nih, kalian mau bulan madu bagaimana nih? Nah, ini pertanyaan lead kita ya. Dan juga sekarang kita melihat Podgus ya. Podcast Agus masih berjalan. Nah, di sini itu lebih curiga lagi netizen. Kenapa? Karena di sini kita bisa melihat Agus itu mengambil makanan tanpa salah gitu. Kemarin kan netizen udah curiga, dia bisa tos bersulang gitu. Sampai nggak ada kesalahan di dalam mengambil gelas teh. Nah, sekarang dia ngambil makanan bahkan berkali-kali, itu nggak salah juga ngambil tempat makanannya. Nah, kok bisa seperti itu? Kecurigaan netizen. Dan hari ini juga bertepatan ya, di mana Tenopi dipanggil untuk pemeriksaannya laporan tentang Alvin Lim. Nah, jadi sebelumnya kita melihat dulu senyuman indah Wawa, makhluk tercantik abad ini di muka bumi ini. Iya, ini dia Wawa. Wah, lagi happy ya, lagi santai kawan. Kayaknya ini lagi suaminya ya, ini suaminya nggak sih? Let's go. Kalau bener ini pertama kali sih kita lihat suaminya ya, dan Wawa happy-happy ya. Nggak takut Mas Agus cemburu? Cemburu nggak dapat perhatian dari Wawa lagi, karena Mas Agus sekarang udah di apartemen. Nah, jadi kita lihat dulu Podgus, di mana Mas Agus ngambil-ngambil cemilan ya. Jadi kita mau Saya mau nanya kabar Agus saja hari ini, apakah masih tetap semangat, apakah masih tetap positif, apakah masih tetap bahagia? tetap semangat, tetap positif, tetap bahagia dong. Siapa dong harus sudah bisa stabil. Tapi kemarin ada komunikasi sebentar gitu. Yang kapan tuh? Tadi malam. Kenapa? Aku tuh kayak ngerasa kayak kan memang udah nggak ada cahaya lagi tuh ya. Nah, Terus tuh kayak gelap gitu sih rasanya. Gelap. Ya aku rasakan tuh kalau buka gitu kan yang lagi masih sakit-sakitnya. nyet-nyetan gitu ya. Nyetan gitu nggak bisa tidur. Yang aku bayangkan tuh. Ya Allah, ini satu banget ini gitu. Udah macam Apa sih? Ngomong apa sih? Pengen lihat gitu ya, pengen lihat aja gitu rasanya gitu. Pengen lihat ya, pengen lihat aja rasanya gitu. Ya pengen lihat berobat Gus. Jangan di apartemen mulu. ke rumah sakit Gus. Kemarin rajin banget ke Mabes Polri, ke rumah sakit. Nah, ini dia akibat Agus jarang ke rumah sakit operasi kelopak mata nggak jadi-jadi kan. Semakin gelap, pengen lihat kabarnya. Ditanyain sama dokter ya, ini katanya dokter ya, dokter siapa nih lupa, maaf Bu. Jadi dia bilang gimana kabarnya Mas Agus, tetap selalu semangat, selalu sehat, selalu happy. Ya happy, gimana nggak happy, kerjanya tidur mulu, tidur makan mulu. Dan di sini kalian lihat ya, Lisku tampilin sekali lagi, di mana Agus ini ngambil makanan itu nggak salah gitu, dan dia berkali-kali ngambil makanan itu yang bikin netizen curiga lagi. Ini kok pas-pas bener Gus gitu, katanya. Agus bilang kemarin ini semakin menggelap lagi matanya gitu. Tapi malam-malam semakin gelap lagi, apa karena mati lampu atau diperban 2 kali, kita nggak tahu juga ya. Tapi sekarang ngeliat makanan terang lagi. Apa yang bisa bikin Agus melihat sejelas
sekarang gitu? Apakah duit? Yang pertama kan kita curiga duit. Yang kedua teh, yang ketiga cemilan. Nah, ini pertanyaan kita, Gus ya. Kalau misalnya teman-teman kadang-kadang mikirin gini, oh kalau di rumah kenapa semangat, apa kayak gini ya, karena posisi aku tuh kalau di rumah kan nyantai, kalau di dalam mobil tuh kadang-kadang maksudnya tempat Agus tuh kan maksudnya nggak luas lah, kayak gitu kan, di dalam tuh sempit gitu, jadi itu di dalam mobil itu tuh kayak kadang-kadang rasanya tuh kayak nggak lelah juga gitu. Iya. Oh, jadi dia cerita guys, kan banyak netizen yang nanya, kenapa sih kalau lihat pot Gus ini, Agus di rumah tuh kan, kenapa sih bisa seluas sesehat itu? Nah, Gus cerita, karena kalau di rumah kan santai, udah berasa rumah lu Gus ya, apartemennya udah berasa rumah lu Gus gitu. Jadi kan dia ngerasa tempatnya kan luas, santai gitu. Kalau di mobil dia capek, lelah gitu kan, cari penyakit sendiri tuh namanya Gus, bolak-balik mabes siapa yang suruh. Nah terus habis itu pertanyaan let's go kan nggak juga sih gitu. Pertanyaan kita maksudnya kenapa kalau di rumah dan nggak ada siapa-siapa tuh kamu sehat banget. Tapi kalau di rumah ada tamu, nah kamu tiba-tiba sakit parah lagi. Seperti di rumah Wawa, ada Kemensos datang tiba-tiba, wah sakit banget gitu. Ada orang-orang yang datang, Novi yang pertama kali itu sakit banget, Agus sedih banget gitu. Tapi kalau kita pernah lihat kamera wartawan, nah di depan rumah Wawa, ngintip dari jendela, kamu naik gitu, kamu sehat-sehat aja gitu. Kamu jalan kemana di rumah Wawa sehat-sehat aja. Tapi kalau ada tamu yang berpotensi memberikan donasi, kamu terlihat sangat sakit dan sangat tidak sehat gitu. Itu pertanyaan netizen yang biar kelar kenapa seperti itu Gus gitu. Bukan masalah rumah besar nggak besar Gus gitu. Itu kalau sekarang akhirnya nggak bisa melihat, buat Agus tidak apa-apa ya? Tidak, kan udah memang ditakdirkan sama Allah gitu. Oh nggak apa-apa nih Gus. Agus sudah terima ya? Iya, masalah aku udah terima sih. Ya terima, nggak mau kita terima pun nanti hasilnya kan tetap sama. Kalau aku bisa nggak terima nih dengan keadaan yang Malah lebih lama ya? Iya, yang ada itu makin menjadi kepikiran, buat stres, ya kan? Buat apa kita mikirin hal yang udah terjadi? Wah, bijak sekali ya. Bijak atau bajak nih, bijak ya, bibir jarang ke bajak gitu. Jadi Mas Agus cerita di sini, ditanya kan gimana keadaannya kalau Mas Agus nggak bisa ngeliat lagi. Dia bilang nggak apa-apa, saya ikhlas aja gitu. Saya terima. Dia bilang dia udah terima keadaannya. Kalau dia nggak bisa lihat lagi gitu. Tapi kalau donasi tidak kembali, apakah Mas Agus bisa terima? Sepertinya Mas Agus lebih tidak terima donasi tidak kembali ya, ini pertanyaan ya. Soalnya di sini Mas Agus bilang kalau nggak bisa melihat lagi, ya Agus terima. Walaupun nggak terima, pasti itu udah terjadi gitu. Karena ya itu takdir Allah gitu. Nah, let's go. Bertanya kok di sini Mas Agus lebih ikhlas ketika matanya yang tidak bisa melihat lagi, diduga ya, tidak akan bisa melihat lagi daripada donasinya tidak akan kembali. Kenapa? Karena yang pertama, donasinya itu Mas Agus masih selalu sering melaporkan ya ke polisi untuk mencoba meraih kembali donasi yang ada. Tindakan Mas Agus yang tidak mau operasi kelopak mata dengan alasan takut tidak bisa melihat lagi, nah itu seperti ikhlasin aja, ya udah nggak usah operasi kelopak mata lah daripada nanti nggak bisa lihat lagi gitu. Nah padahal ada indikasi kalau bisa operasi kelopak mata kemungkinan bisa melindungi mata Mas Agus yang ditutup-tutup perban itu gitu. Dan masalah Wawa, nah katanya Mas Agus pernah ngajak Wawa ke Aceh, pengen ngajak ke Aceh gitu. Coba kita lihat ya. Perkenankan untuk Aceh, saya siap. Wes. Siap. Agus mau ajak Wawa nggak ke Aceh? Ya pasti dong. Masa kita lepaskan orang yang udah baik sama kita. Papa juga akan turun ngantar Agus ke Aceh. Ya Papa Nat ya, ikut antar pulang Agus ke Aceh. Ya Pak ya. Siap ya Pak ya, gitu. Di sini Agus bilang, Agus mau ajak Wawa ke Aceh, ditanya. Bener nggak Gus? Agus mau ajak Wawa ke Aceh? Ya bener dong. Siap dong gitu ya, pasti dong. Masa kita melepaskan orang yang udah baik sama kita, wes. Dengar itu Wak gitu. Tapi Agus tinggal di apartemen, Wawa nggak diajak nih, gimana nih? Jangankan ke Aceh, di apartemen aja Wawa kagak diajak nih. Gimana mau ngajak ke Aceh Wak? Nah, si Elmi perasaannya gimana? Buset, Wawa mulu gitu. Gua gimana nggak dianggur? Gua nggak diajak ke Aceh nih gitu. Semangat ya Agus ya. Wes. Wawa dan Agus. Kalau di Aceh, soalnya aku di Gayo sih. Oh, di Gayo. Bukan di Aceh, misalnya masih perbatasan Sumatera Aceh kami yang. Setelah selesai urusan di sini, Agus
Agus siap pulang kampung. Wah, Emang Wawa belum pernah ke kampungnya Agus di Aceh? Oh, belum. Penasaran juga pengen ke sana ya, diajak Agus. Ya kalau diajak insyaallah siap. weh siap. Agus kalau ke Aceh mau ngajak kemana? Wawa ke tempat mana nih? Apa yang Ya pastilah kan di sana juga kulinernya enak-enak kalau di Sumatera sana. Wes. Pastilah aku ajakin keliling-keliling Sumatera. Anjay, Nazar Agus. Kalau masalah di sini udah selesai, saya ajak Wawa ke Aceh gitu. Mau diajak kemana? Pastilah saya ajak keliling-keliling. Saya ajak kulineran. Wah, banyak duit tuh, guys. Kalau mungkin itu. Nah, mungkin itu ya dugaan Letsku ya. Nah, jadi kan dia pengen pulang ke Aceh. Jadi mungkin salah satu nazarnya dia, kalau donasinya dapat nih, donasinya dibalikin ke Agus, nazarnya dia pengen ngajak Wawa ke Aceh. Nah, ngajak Wawa ke Aceh kan nggak mungkin Wawa doang dong, pasti keluarga juga ikut dong. Gitu. Teh Helmi nggak tahu nih, ditinggal apa diajak nih. Lalu diajak kulineran keliling-keliling Aceh, makan makanan yang enak-enak. Kayak kemarin dia bilang makan ikan yang paling mahal gitu. Pertanyaan kita semua ya, gitu kan penasaran juga ya. Mas Agus mau diajak kemana sih Wawa ini? Keliling-keliling kulineran, anjay. Nopi, Bunda mau nanya dong. Hmm. Jadi tuh sekarang kasusnya si Agus itu, Agus yang itu gimana? Yang nggak tahu diri itu. Oh ya nggak tahu diri. Agus sedih banget. Ya gimana kasusnya? Dia laporin aku Bunda, karena kemarin itu ada videonya itu aku joget-joget YOLO pakai kacamata. Nah sedangkan aku tidak menyebutkan nama di situ, kok tersinggung gitu loh. Jadi aneh ya dibuat laporan, padahal aku tidak menyebutkan nama dan Ini tidak sibuk ke polisi mulu sih, bukannya malah ngurusin mata dia itu. Wah, Nggak itu siap-siap apa? bola matanya jadinya. Mau sampai kapan bola matanya? Katanya Bunda Korla nggak siap-siap bola matanya itu sampai kapan bola matanya itu nanti disiapin ya. Nah, jadi di sini Teh Novi ya pakai kacamata, dia juga kaget, dia bilangnya si Agus sedih gitu, melaporkan yang masalah sama dengan Yolo Ine. Teh Novi aja bilang, kok dia tersinggung, kok dia GR banget gitu, padahal saya nggak ada sebut nama loh gitu. Namanya yang di dunia ini boleh pakai perban dan kacamata itu Agus doang. Berarti Mas Icang juga memparodikan Agus. Hei Mas Icang, kamu pakai perban dan kacamata kan? Apakah kamu memparodikan Agus Salim? Coba kalian, nah gimana? Nah enggak lah. Ini kan bisa aja memparodikan Mas Icang gitu ya. Bisa Mas Icang bisa, Benyamin Sueb bisa. Berarti memang Mas Agus ini narsisnya itu tinggi banget gitu. Dia kira orang-orang peduli banget sama dia gitu. apa ya persetujuan dari keluarga atau Agus? Tapi kenapa Agus teriak-teriak uang saya harus kembalikan? Video yang Lu mana? tahu nggak ada video terkait si Sugus dibawa ke bank. Sugus. Terus udah gitu diwawancara sama manajer tellernya turun terus nanya sama si Sugus, apa ini benar Bapak mau mentransferkan memindahkan sejumlah uang 1 miliar gitu, untuk apa, ditanya nih sama si manajernya. Terus si Sugus jawab, iya Pak, saya pindahkan karena ini untuk pengobatan mata saya biar dikelola oleh yayasan saya percaya gitu. Nah, jadi diberitahukan juga ya bahwa sempat ada kejadian Mas Agus lah yang ke bank dan ngomong sama manajer banknya bahwa pemindahan uang untuk pengobatan matanya. Berarti kan Mas Agus ini sering banget dia manipulatif gitu. Omong-omongannya sering banget munafik dan manipulatif. Ngomong A di depan ngomong B di depan ngomong A. Nah, takutnya kan Let's Go Wawa ini juga seperti itu ya. Di depan sumpah demi Allah nggak pakai duit, di belakang kepake juga gitu. Sumpah demikian gitu. Nah, jadi kalau Mas Agus ini ketemu Sangkuni kayaknya belajar sama Mas Agus. Mas Agus Salim yang mulia Paduka Raja. Saya Sangkuni. Mahabharata ingin belajar bagaimana caranya bisa ngomong A di depan, B di belakang. Bagaimana bisa mendapatkan sekutu-sekutu 9 naga. Nah, bagaimana bisa membuat kontrak 7 turunan hingga menyembah dan mengabdi terhadap Paduka Raja. Dan apa seperti itu ya. Soalnya Mas Agus ini menurutku dia pinter banget bermain kata gitu loh. Kayak di podcast tadi dia bilang semuanya harus semangat, harus rela, tapi di belakang kelakuan nggak rela gitu. Kalau dia hidup di Mahabharata zaman dulu, aduh, Duryodhana udah nunjuk Mas Agus sih sebagai penasihatnya dia, karena Mas Agus lebih bijak gitu. Kata-katanya lebih bagus gitu. Lebih bisa teriak juga gitu. Kenapa semua mengecam Agus? Nah, itu dia guys. Update kali ini ya. Gimana pendapat kalian ya?
Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menyumbang. Nah, jadi kita bacain sumbangan-sumbangan yang bukan buat Agus. Kalau kalian ingin menyumbang dan ada duit-duit lebih, duit-duit receh yang gak kepake, nah daripada buat Indomaret, mendingan buat sini nih. Untuk kualitas video yang lebih baik. Dari 1891 Sultan Hongkongnya, thank you banget selalu mensupport. Let's go, you are the best. You are the best of the best Sultan Hongkong kita. Dari Kalatlit gitu. No viral, no justice kecuali buat MA. Udah viral tetap nggak justice. Karena melawan partai coklat, anjay, dilarang miskin guys. Keadilan jauh buat orang miskin, katanya kerja keras lu, jangan judol. Jangan terbahan terus, kerja anjing. Ini ngomongin video sebelum Let's Go ya, yang berseragam coklat yang banyak oknumnya. Nah, thank you banget nih buat CPS, bukan buat Agus, anjay. Mantap, amanah ini. Dari Ultraman, wes Ultraman. Kalau sila kelima Pancasila sudah meninggal, sebaiknya pengadilan dikubur atau dibubarkan saja. Ya, kita baca Al-Fatihah ya. Untuk apa? Untuk keadilan yang sudah mati di Indonesia ini. Vina kasusnya ditolak. Kasus roti 2 bulan. Nah, jadi guys, thank you banget yang udah nonton video ini. Kalau kalian suka sama video ini dan ingin memberikan menyumbang, ada link sampai di bawah ataupun dari Super Thanks. Kita ketemu lagi ya di video berikutnya. Sampai jumpa lagi. Bye.